Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam bi ni'matis siha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah semuanya cerdas, sehat. Insyaallah semuanya akan ditambahkan ilmu yang manfaat. Insyaallah dikirim oleh Allah melalui wasilah hujan ini mengalir harta yang banyak dan berkah, dihindarkan dari musibah dan menjadi ahli syukur nikmat. Amin. Usahanya maju, anaknya soleh-solehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya sedih menjadi bahagia. Insya Allah anak cucunya menjadi keturunan yang soleh solehah. Puji syukur pada Allah Ta'ala, Allah yang maha kuat, perkasa dan bijaksana, yang lembut dan juga Rahman Rahim. Insya Allah dalam Rahman Rahim Allah dan kelembutan Allah selalu memberikan pada kita ampunan dan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad, berikut keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita juga menjadi umat yang berakhlakul karimah, pengikut yang hasanah. Amin. Kita juga selalu mendoakan keturunan beliau, keturunan Rasulullah, ahli baitnya, dan kita cinta menunjukkan cinta kepada Rasulullah dan kepada keturunan-keturunannya. Semoga kita nantinya telah mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah dan menjadi kekasih Allah. Amin. Ini terima kasih ya hujan kepada Allah. Memang nanti siap-siap ada yang di tengah situ ketetesan. Ini di sebelah sini ya. Dan memang ini adalah sebuah anugerah. Sudah kita benahi tempat ini ya, tapi tetap saja masih ada yang bocor. Itu bertanda apa? Bertanda nikmat dari Allah bahwa perubahan itu tidak harus sebentar, terus perubahan menjadi lebih baik. Insya Allah nanti ibu sekarang bersempit-sempit nanti akan berluas-luas. Karena yakin atau yakin tidak akan lama lagi Allah akan mempersiapkan tempat majlis ini, tempat yang sejuk dan nyaman. Karena nanti zikrullahnya di atas Bu, di atas, nanti di atas. Jadi biar tidak terganggu lalu lintas dan kenikmatannya juga tidak terbatas.
Insya Allah jadi manusia yang cerdas dan berkualitas. Insya Allah rizkinya juga hasilnya pantas. Amin. Jadi saya pertama dan utama minta maaf. Karena apa? Karena saya tidak atau belum mampu mempersiapkan yang terbaik untuk bapak dan ibu. Ya, dan suguhan makan saja alhamdulillah ya ada kiriman dari Kubu, dari keponakan kita yang sekarang sedang akad nikah. Ya, alhamdulillah dikirim ke sini. Semoga nanti pernikahan yang hasanah dan nantinya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hari ini sebenarnya saya juga jadwal padat, bukan sok padat. Saya khawatir ya, ada dalam pikiran benaknya bahwa zikir keliling ini kita berharapnya kuat, terlalu kecil bagi Allah, terlalu kecil. Dan ini saya selalu laporkan bahwa uang yang kumpul mau 700, mau 800, mau berapapun, ini sama sekali saya tidak untuk beli rokok. Tidak, makanya ibu kalau sering yang ada di sini paling terpesona. Karena bingung. Tanya sama Nyong Bini atau Bu Ustazah juga tahu. Saya tidak pernah berharap yang namanya, kalau saya berharap pikir dapat uang itu, mending dulu saya jadi pengusaha. Saya bisa masukkan orang kerja, saya juga dapat uang. Mobil enggak dikasih kayak gini, mobil punya sendiri. Meski nggak pernah saya bawa ke Cidandang karena nggak bisa masuk. Sekarang udah masuk, tapi saya nggak mau bawa juga karena saya tidak pernah bawa mobil. Saya nggak pernah pakai mobil, makanya baju. Ya Bu. Jadi alhamdulillah. Jadi selama ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya jelaskan. Kita ini pikir ini jangan terlalu kita ini memaksakan diri. Jangan. Kita ini jangan dulu berpikir nanti ahli ma'rifat, jangan berpikir kita tasawuf, jangan. Udah yang penting mah kenalan dulu sama Allah. Kita lagi mengenalkan diri, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi aqini mahabbataka ya. Hanya Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari. Ya Allah, berikan kemampuan agar dapat cinta sama Allah, dapat cinta aja gitu. Sehingga kita berharap juga menjadi kekasih. Karena kita belum cinta benar sama Allah. Ibu masih cinta dunia. Ibu lebih takut ditinggal suami daripada ditinggalkan Allah. Seorang suami lebih takut ditinggalkan istri dibandingkan Allah. Padahal sudah dijelaskan, jangan sekutukan aku, kata Allah. Semua yang di muka bumi ini punya Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ibu sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya kalau setiap habis subuh, wirid saya itu enggak banyak, Bu. Wirid saya yang pertama setelah istighfar, minta ampun, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi jami'an, udah selesai, saya baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 7 kali. Saya baca itu. Kalau ibu mau ikut monggo, enggak juga monggo. Ya, itu saya baca. Kenapa? Saya ini dari Allah, akan kembali kepada Allah.
Terus setelah itu baru subhanallah berarti subhanallah, astagfirullah. Saya baca langsung minta ampun pada Allah. Ya Allah, di pagi ini, subuh ini, aku sudah bangkit dari tidur yang terlelap tidur, lupa segalanya mengurusi dunia. Maka hari ini kuatkan iman dan takwaku sehingga bangunku ini hidupnya bermanfaat. Itu yang saya lakukan. Makanya saya nggak mau bangun tidur nggak manfaat. Kalau bangun tidur masih ada yang kira-kira nggak beres, saya masuk lagi di kamar lagi, saya tiduran lagi, meski nggak tidur beneran. Terus setelah itu saya keluar lagi, tak lihat sudah ada kopi, baru saya bangun lagi, tak minum kopi, terus tak makan sarapan, masuk lagi. Kalau tidak ada nilai manfaat, untuk apa saya bengong di sini, duduk di sini, melihat kanan kiri nggak jelas, ada orang lewat saya ngeganggu, akhirnya orang yang lewat tak tegur, dia mungkin lagi serius bisa tersandung, atau saya lagi duduk begini ditegur nggak lihat, akhirnya karena kalau kacamata tak gini kan nggak lihat orangnya, akhirnya ngomong si Misja sombong tak panggil. Jadi daripada fitnah lebih baik di dalam, gitu. Apalagi ini kamar khusus kita udah hampir rampung. Nanti ibu mau ketemu saya naik ke atas dulu. Kenapa saya mau di atas? Ibunya kalau mau ketemu ibunya di bawah, saya di atas. Bahkan ibunya sampai ngomong kalau saya mau ketemu gimana, WA. Kenapa? Karena saya sudah berharap, ya Allah, jagalah ya Allah mataku ini yang sering melihat hal-hal yang tidak benar. Jagalah pendengaranku dari mendengar yang tidak sah. Jagalah hatiku ya Allah dari nafsu was-wasnya hidup ini sehingga keluh kesah. Saya nggak mau mati tidak menunggu tua ataupun muda. Banyak orang mati lagi bercanda, banyak lagi berjoget, banyak ada yang lagi makan mati. Padahal makan katanya untuk hidup, tapi makan untuk mati. Kenapa? Ketelak tulang. Sedang nggak? Tanpa diduga. Dikiranya tulang lunak, nggak taunya tulang keras. Ketelak mati. Maka wahai ibu, saya mengingatkan pada diri saya dan ibu-ibu. Saya ingatkan, ibu kalau berzikir kepada Allah, betul. Tapi kita juga harus berpikir, yang di samping kanan kiri kita adalah saudara kita. Siapa gerangan hamba-hamba Allah yang dikirim untuk menjadi sahabat saudara kita, keluarga kita, yakni kanan kiri kita, sambung silaturahim yang baik. Itu tujuan majlis zikir. Di samping kita dekat dengan Allah, bersahabat, kompak, kekeluargaan, yang saling bela, saling jaga, saling bantu. Itulah tujuannya, agar selalu di jalan Allah, bukan membantu hal kejelekan. Kita tidak usah takut, Bu. Terus hargailah alam semesta ini, hargai semuanya. Malah lebih berharga tanaman-tanaman dibandingkan kita, Ibu. Sekarang harga tanah sudah lebih mahal daripada harga gigi kita. Tanah ada yang 2 sampai 1 miliar atau sampai 2 miliar 1 meter. Lah kita sudah murah, Bu, harganya. Orang bawa kebun ke pasar, ya, suruh nuntunin kebun ke pasar, kebunnya harganya 20 juta, yang untung cuma dapat 100.000. Harganya mahal mana? Harga diri kebun apa harga diri manusia? Betul. Sekarang ibu pernah ditawar oleh orang? Enggak, tapi ibu sering nawar-nawar ikan, betul? Harga ikan dengan harga kita mahalan. Itu coba kita pikirin. Maka jangan sombong kita.
Kalau makan ikan, pernahkah kita berbicara, ya Allah, terima kasih dihadirkan ikan ini. Hai ikan, ikhlaskan saya makan. Saya ini orang yang kotor dan bodoh, banyak dosa. Pernah begitu Bu? Kata ibu kelamaan. Kapan makannya? Coba Bu, kan udah baca bismillah, gak ribet-ribet. Betul Bu? Padahal itu adalah adabiah, akhlak. Ibu punya uang? Ada uang? Oh ini juga ada. Oh punya uang ya? Uang. Uang kata ibu ini benda mati. Makanya ibu sering melihat saya beresin uang, betul? Tapi ibu meski sudah sering melihat saya beresin uang, tapi ibu malah ucel-ucel uang. Ibu bagaimana bisa dihargai uang kalau ibu sendiri tidak menghargai uang? Bu, ingat-ingat nih, 3 kata, 3 kalimat yang diucapkan oleh uang. Uang berjanji di hadapan Allah seperti apa? Ya Allah, aku siap jadi uang. Dan wahai manusia yang membutuhkan aku, kata uang, aku ini kau buang, kau keluarkan, kau keluarkan. Ini dikeluarkan nih, keluarkan. Untuk belanja untuk apa? Ya, Bu, dikeluarkan untuk belanja, habis untuk belanja, nggak ada itu pahala. Tapi kamu sudah berharga mengeluarkan ini. Tapi uang ini kalau kamu sedekahkan, memang hilang nih uang, tapi aku akan ada bersamamu nanti di akhirat. Terus yang ketiga kalinya, ya Bu, kamu mengeluarkan merawat uang, membereskan dengan hati-hati mengeluarkannya, enggak dilempar kepada orang, enggak asal kepada orang, ngasih dengan sopan santun kata uang. Kau simpan di kantongmu, kau simpan di dompetmu, ya. Kau menjaga aku dengan sebaik mungkin, merawat aku sebaik mungkin. Kau pun akan terjaga dari bahaya apapun, akan terselamatkan dari penyakit yang membahayakan. Ini di hadapan Allah. Hati-hati. Makanya ibu kalau mau banyak uang kayak gitu, ya Bu, bener Bu. Sekarang makanya kurang aja. Kenapa kurang banyak? Betul. Tapi kalau sedikit saya ibu syukuri, ini kan nggak sebetulnya aja. Yang 5.000 kan sih. Kalau saya mah kata Bu, tarapikan. Ini 10 begini, 50 begitu semua. Tuh, ininya beda lagi. Tuh. Satu begitu tetap. Ini tadinya begini Bu, nyambung tuh. Bukti bahwa uang ini hidup. Ini tadinya nyambung tapi udah ngebelah. Ini begini, ya. Biar tahu. Makanya kalau punya dompet ibu keluar begini, pikir begini. Siapa tahu nanti yang dari sini loncat ke ibu. Bukan amin, lakuin. Loncat atau jangan-jangan malaikat diperintahkan oleh Allah pasukannya ngirim ke tas ibu masing-masing. Pulang-pulang tahunnya tadinya ada 10.000, 20.000, nambah 20 juta. Sekarang tanya aminnya itu dilakuin enggak? Tuh sampai nong gini matasnya gede sengaja biar dapatnya miliaran. Ini serius Bu, serius asli. Saya nyuruh itu enggak diem, saya juga sama. Tuh tak buka sih. Sama Bu. Kalau ini enggak tak bawa, itu bahaya.
Kenapa? Karena ada juga di sini titipan. Maka titipan yang diberikan di sini ini akan menghantarkan makidah nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nitipkan itu nanti enggak sia-sia. Mengalir terus nanti. Gitu. Kan apapun juga titipan, Bu. Nih, rokok titipan, ini titipan, semua titipan. Enggak mungkin nanti juga kali. Ya, Bu. Jadi kalau titipannya suatu saat juga diambil lagi. Nih, Bu. Kata uang 5.000 nih yang dikeluarkan Ibu nih. Oke, kamu lihat katanya sekarang 5.000 kamu keluarkan. Tapi nanti aku akan datang bukan 5.000 lagi. Berlipat-lipat bisa 500.000. Dari mana itu? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ibu di perjalanan tahu-tahu, Bu, saya mau tanya, ada nggak tanah yang di sini yang harganya 150.000? Kata ibu, oh ya ada, tetangga saya mau jual. Ya, Bu? Benar, Bu? Iya, yuk diantar pas itu berapa tanahnya 150.000. Deal jadi, tahu-tahu apa? Karena enggak dicalo-calo, udah nih untuk kamunya. Dari yang ngejual dapat, dari yang ngebeli dapat. Berkah enggak? Berkah. Ibu nggak percaya kayak gitu, bodoh amat. Ini saya sampaikan seringan-ringannya. Jadi pernah Bu, saya dikatakan sama ibunya, mohon maaf ibunya nggak datang, nggak ada ya, lagi keluar berbulan. Itu ngomong gini, kamu ada uang habis-habis melulu, gua bilang jajan gini, capek-capek nyari. Saya bilang yang nyari uang siapa? Saya nggak pernah capek, nggak pernah nguber-nguber uang. Uangnya ada di kantong, terus Allah ngirim orang datang ke sini nangis-nangis, berarti kiriman Allah yang tak kasih. Kalau habis biarin, Allah nyiapin lagi. Habis dimarahin begitu, Bu, saya dimarahin aja. Coba, kan kesel harusnya ya. Udah coba katanya sedekah itu menghilangkan bala. Oh ini bencana. Dimarahin, betul nggak? Tapi apa? Saya senyum, saya bilang tunggu saja nanti. Ya, tahu-tahu apa? Yang kita keluarkan berapa, yang masuk berapa. Akhirnya ibunya ngomong, aduh kebetulan saja. Awal. Sekarang Bu, saya lebih kalah daripada ibunya. Saya lebih kalah. Kenapa? Saya tanya, di tasmu isinya berapa? Sudah habis. Kenapa? Ini anu. Terus udah masuk lagi. Insya Allah saya yakin kepada Allah, apalagi kamu mendoakan saya. Wujud kata saya, ya Allah, itu kalau lagi ingat tuh. Tapi kalau udah 3 hari belum aja itu ngomong. Sekarang saya mah katanya ini, padahal sudah saya ngasihnya kayak ikhlas. Kok ikhlas sih Om? Aneh tak? Ikhlas kan dia ngomong gitu. Tadi saya bilang apa? Tak peganglah kepalanya di sini, tak pos sama saya. Makanya berangkat. Tuh, itu contoh tuh tadi. Istri saya itu sekarang ini kalau berangkat nyium tangan. Terus itu bukan saya yang nyium, dia yang nyium pipi saya. Kebalik Bu. Terus tak cium lagi. Kenapa? Keberkahan untuk itu semuanya itu. Dan nanti itu sampai perjalanan sampai pulang lagi jannah. Oh udah nggak usah susah-susah. Ibu nggak usah. Oh aku ini saya sholatnya. Tapi suami ibu lagi nangkang bikin kebetulan. Hati-hati. Salaman sama suaminya. Salaman itu cium. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Kalau zikir punana ini juga direkam. Ya, kalau zikir ibu mau zikir salaman sama suami, enggak usah takut batal. Ya Bu. Ya Bu.
Nanti ibu saya kalau tak tanya, udah pernah berangkat haji? Udah umroh? Di sana kalau sudah umroh kalau senggolan wudhu lagi gitu. Udahlah ya, jangan dipersulit orang tuh. Kalau wudhu terus mati injek-injek orang, balik lagi batal ketemu. Emang di sana cewek-cewek, itu kan enggak. Ada bagian yang mana yang cewek-cewek kayak ini, tapi kalau lagi kamu nggak ada ya. Dulu batal dan seks dipegang sama orang itu tuh, wudhu lagi saking ininya. Ketinggalan ihram, ketinggalan sakit, iya kan? Oh bapak semula udah kan, sesentil dan seragam, gitu kan? Enggak ya? Kenapa? Oh pakai aplikasi. Izin dulu pak. Izin dulu. Jadi wudhu lagi. Ini, saya ini terus ada nanya kalau zikir lagi head boleh enggak? Yang penting jangan ngaji. Kalau ada jalan buruk, kalau zikir nggak apa-apa. Kalau head ngomong Allahnya gimana tuh? Nggak boleh. Ya gitu. Ya Allah, muji mah boleh, tapi kalau ngaji jangan. Baca Al-Quran juga boleh. Tapi ngedengerin kok ada anak ngikut gimana ya? Ya nggak apa-apa lah, di hati. Cuma nggak boleh megang. Nggak boleh megang, nggak boleh baca juga sebenarnya. Ya, kalau baca Al-Quran biasanya Allah bilang sengaja lagi. Jangan itu suami yang stop. Gitu, makanya rapatnya ke 10. Iya. Jadi kalau zikir ini mah untuk menghantarkan kita kepada Allah. Kita ini belum tentu termasuk misjan ibu, belum. Jangan mengatakan bahwa kita ini sudah dekat dengan Allah, belum. Kita baru tahu namanya doa. Lah sekarang katanya, lah uang kan nggak bisa ngomong. Lah sekarang ibu sering ngobrol sama Allah, pernah melihat Allah. Jadi, nah kita begitu juga memang ini. Saya pernah dikatakan, lah kamu itu akal-akalan aja, kamu masa uang diomongin, ini diomongin, nyapain, kalau kamu jawab, ya terserah, kok kita sih gaya kepengen. Akhirnya Pak Sanukja masih ngomongin bisnis kan, masih. Iya kita masih rumah bayi oleh duit, saya duit, sih nanti bisnis, sih Allah, megawai apa? Ini pabrik rantang. Rantang rontong. Ih, kan pabrik rantang saya malah rantang rontong. Ya enggak? Orang mikir berarti PC satu semua dua. Apa yang berarti PC? Apa yang berarti menit? Kayak mentok menit. Ya enggak? Enggak usah ke Allah. Jangan takut sekarang. Tak ulang lagi. Pelan-pelan. Nih yang suaminya pada sudah meninggal, apa kesusahan makan? Ada. Nah sekarang apa karena suami itu uang? Bukan. Karena kata Allah, janji Allah, semua yang di langit di bumi ini adalah untuk kamu. Kata Allah, seperti apa manusia yang itu dapat hak. Makanya ibu kadang-kadang kalau ngasih anak itu tulen itu padahal mah ibu cuma jembatan doang. Jangan marah-marah. Kalau anak minta 10.000 kasih 20.000. Anak itu bu. Terus bareng anak udah lulus suruh megawe. Mana megawe? Kerja sana tuh kayak orang-orang tuh. Nanti ngasih emak. Orang tua kayak begitu meledek pengemis padahal dia sendiri pengemis terhadap anaknya. Batin. Saya tidak pernah mengajarkan kepada keluarga mendidik seperti itu, tidak. Bahkan saya tidak mau tahu gajian anak saya, karena anak saya nggak kerja.
Tapi apakah enggak makan? Apakah kekurangan? Tidak. Karena itu ada jatah-jatah. Kalau kita sudah menyekat seperti itu, minta jatah dari anak, berarti kita ini turun jabatan. Jadi du'afa. Apa bedanya dengan orang yang rebutan BLT? Ayo, jangan pernah berharap. Sekarang akhirnya apa, suaminya meninggal ngomong begini, setelah suamiku tidak ada, aku tak ada sandaran lagi. Syirik. Sandaran itu tetap Allah, nggak ada. Papa kau pergi duluan, Pak, terus saya bagaimana? Ya Allah, ya Allah. Allah terbelakangkan, betul nggak? Padahal apa? Terima kasih suamiku, kau sudah berada di sana menghadap kepada Allah. Sungguh mulianya engkau, berbahagia di sana karena engkau baik kepadaku. Aku mengingat jasa-jasamu, tapi tidak akan membuatku pusing. Iya, ini barang rong minggu berarti anak nangis. Nangis gak cuma seminggu doang, aku bobok. Apa? Oh, seminggu beda. Lipstick, petak. Awas ini, jangan, Bu, tolong jangan pernah berpikir macam-macam. Nih sekarang, Ibu punya suami sekarang. Belum tentu nanti di sana ketemu dengan suami jadi bidadara Ibu. Karena nanti di sana, Bu, surga udah nunggu. Ibu di dalam surga. Itu nunggu Ibu. Cepet kapan sih rumahnya kita? Ada juga nanti laki-laki yang nungguin Ibu. Itu bidadari saya yang di dunia. Tapi ada suami sekarang pas meninggal, istrinya nggak nikah lagi, katanya pas saya cintanya hidup semati. Nggak tahunya suaminya nanti di sana pas ditanya, suamiku, kata suaminya, siapa kamu? Saya istri waktu di dunia. Apa kata suaminya? Hukum mati, saya tersiksa karena kamu. Ayo. Tetap, Bu. Pokok mati kudu mesti suwe waktu yang bengi. Ujian emang hidup semati. Berani akhirat kepengen bareng maning. Pokok duluan kita kerja. Ya kan? Makanya wahai para suami yang sedang mendapatkan istri banyak, gak usah mungkin nikah lebih itu. Entah minggunya oleh nikah lebih itu. Orang pakai sewa. Kenapa? Enggak ada yang marah karena bidadari di sana sudah sama mudah-mudahnya. Enggak ada yang marah karena itu sudah jatah. Enggak ada yang oleh. Akhirat sih penting. Untung tuh laki-laki tuh. Sing untung. Boro-boro oleh bidadari nih kan. Dia si Jawa itu urusi. Iya kan? Jangan si melulu. Iya kan? Pokoknya nanti kalau sudah punya uang, kamu saya kasih ini. Kalau misalnya uang emak, nomor rapi, kualitas. Iya. Kalau istri berikan, tapi istri dididik bagaimana dia perhatian kepada bapak ibunya suami. Ibu-ibu kalau ikut pikir ngajarkan anaknya pelit sama bapaknya orang tuanya suami, hati-hati. Ibu jangan heran saya sama suami saya katanya. Baiknya sama keluarganya saja, ibu dukung justru itu yang hebat. Kalau ibu malah kepingin orang tua ibu yang diperhatikan, sekarang katanya suami ibu itu orang tuanya yang melahirkan, apakah ibu juga? Ibu mendidik itu, insya Allah rizkinya semakin berkah. Saya tidak pernah sering ibu pernah ibunya tak marah begini.
Kamu nerima nggak dari anak? Minta nggak? Minta uang butuh? Oh butuh. Kamu suaminya ini apa sih? Ini. Nah, kamu cukup kalau nggak ada ke suami. Oke, dan anak jangan bahaya. Kalau anak itu ngasih dengan ketulusan, itu hak. Itu hak. Awas bu, pada saya juga sedekah kepada anak-anak saya, kepada tetangga saya, anak-anak bibi saya, itu bukan sedekah, kewajiban. Yang sedekah jariah mah bukan untuk anak, itu mah wajib, tidak meneng. Jadi jangan kalau sedekah jariah mah bu, contoh ibu, nih tetek untuk beliin semen, ya tetek untuk beliin semen, baik semen itu untuk masjid, musola, majelis atau apa, selama bangunan itu diisi oleh orang untuk ibadah, pahala mengalir di situ. Untuk makan nih, dimakan, ada yang dari darah, ada yang dari daging, mengalir itu pahalanya. Enggak di dunianya, di akhirat itu. Paham bu? Ini mah kadang-kadang mana enggak besok kita marah meneneng si anu. Tribur saiki bae. Esok di barang begini mati. Siapa tahu dengan ngasih itu manjangin umur. Makanya saya kalau ngasih apa-apa nggak pernah mau tak tunda. Terus janji sama saya kalau ditunda-tunda tak tinggal. Ibu-ibu nih ngerti-ngerti nih, karena jamaah ini masih ada yang kadang-kadang nggak ngikutin gaya saya. Bah, nanti jam pagi-pagi ke ini apa ya? Iya, saya udah ngomong iya. Bero-bero urjan di subuh. Awas gitu. Awas bu. Terus kalau janji habis dohor, jam habis dohor. Saya kemarin, maaf ini ada mungkin jamaahnya di sini atau di rumahnya. Saya maaf. Kemarin ada, saya harusnya ini tinggal pulang. Kenapa? Saya juga punya acara yang lainnya yang sudah saya tunda-tunda. Ibunya aja kalau mau acara nih, bikin kemerak misalkan. Udah tahu habis dohor. Habis dohor atus. Tak tinggal jeng udah belum mau bedang-bedang dewa akhirnya naik angkot pas nyampe senyum-senyum aja, enggak marah, enggak senyum-senyum aja, maning-maning enggak udah aja maning-maning enggak sering tak tinggal enggak bisa tuh itu saya. Karena urusan pikir saya nggak mau ngajak. Saya nggak mau menunda itu. Pertama, kalau saya nunda berarti saya ini untuk menggerakkan kepada Allah saja ditunda-tunda. Gitu. Ibu, kalau ibu ngikutin saya terus saya keliling gitu, kayaknya nggak semubeng. Dan gimana? Dengan PJS misalkan dia 150 atau 200, kita nih entah kira 100 second. Ya bu, cara gelatih PJS itu gelatih PJS. Udah sombong, alhamdulillah. Pikir kalau dodok neng umah, wakian dodok neng umah, dodok neng gini pemengkon, aku lagi melengok begitu. Orang ngejalon apa melengok? Doa assalamualaikum, coba. Assalamualaikum ngegawe pedes mesejen. Doa nyirim assalamualaikum ikut kerumuni sejen. Assalamualaikum amin jilid. Tapi lamun assalamualaikum si kanan senyum cerah. Assalamualaikum. Nah, pecis. Ayo seru.
melaku ini jengkenan kan ngomong pecis tapi lama melaku ini wis kebudeni ngomong tangannya lagi mungkin boleh dilegan wis sudah dicari karena ngomongnya gitu ya bang wis kewanangan cocok sama dan kalau di tangan di arah ngomongan wis kuat ya bang ada Allah itu mengirimkan macam-macam. Ini saya buka aja ibu-ibu biar lebih ngandel atau kalau nggak ngandel nanti di sini aja sering kesini nanti aku tahu. Kemarin malam semalam tuh mana kemarin ya kemarin malam ini yang kumpul di sini ada di. Kalau ibu-ibu mungkin bu lagi sama mencolok. Kemarin malam bu malam Jumat Legi ya malam Jumat Legi itu apa bang? Tanahnya udah beres, udah ada surat-suratnya, nanti akhir Desember diserahkan ke abang untuk abang. Ya, apa kata saya? Jual aja saya, jual. Nanti setelah dijual, kamu bikin rumah ya. Tuh. Terus lagi ada yang datang lagi ke sini ngomong lagi, bah uangnya sudah cair, abang mau mengambil berapa silahkan. Untuk orang foto PC seperti tadi tak lihatin WA-nya, saya tahu. Kita kekuatan beda semua gampang bu, kebenaran bangka kelotot tidurnya. Inen bu tak bola tapi ngolong bu, inen bu. Sebab apa bubur keningin aja. Iya lah. Ya asli. Udah kalau udah belajar di sini jangan mikirin uang bu, jangan mikirin utang, lunas. Sing kenceng amine. Terus ibu jangan mikirin suami ibu kerjanya gajinya kecil, nggak usah. Nanti lihat nanti kalau ibu tekun nurut, insya Allah rumah-rumahnya nanti akan bisa yang bocor dibenerin. Ayo, nandel enggak sih? Ya Allah, ya Allah. Kalau saya nggak mikirin punya kita, enggak. Tapi nanti ini program ini insya Allah doakan sama ibu segera. Itu kita insya Allah sekitar 161 benar 161 rumah. Makanya nanti bukan dikocok, dilihat asli nggak rumahnya siapa punya rumahnya. Jamaahnya mantap boro-boro. Kepingin uangnya banyak, nggak usah bu. Udah nggak usah kepingin. Nanti saya doakan ibu banyak uangnya. Kalau kepingin mau percuma bu, ngayal, bukan nanti dikit. Udah ibu mau udah duduk di sini nih, jangan mikirin uang, saya yang ngomong, ibu tinggal amin. Nanti ibu-ibu banyak duitnya. Kalau nggak ini, urus saja ibu nih mikirin apa gitu lah kayak bicis. Gering uangnya bu, ya. Udah, ibu saya doakan semuanya. Insya Allah, kumpul rata tak rampet kabeh kusugi. Wis oke mangko tuh nyangkingi mrene kena sing bakpao, nana sing goreng, nana sing macam-macam. Komplit kepanganane mangko. Bener enggak? Nah, iki masak umur dua ini kual. Ayo paling gedang itu tadi. Nah, tapi itu gedang. Ayo, sing Suralaya, Bu. Coba. Jadi insyaallah ibu-ibu nggak usah takut. Nanti pokoknya saya minta ibu-ibu jujur. Tanya nih, jujur. Kepengen nurut nggak sama suami? Lakuin. Sing oleh duwe mau seneng bae. Sing oleh duwe seneng bae. Tapi ngomong bae
Norot enggak duwe. Iki masih ngomong, lalu kita lagi kok, boleh kita doakan ayo norot boten lagi. Wes norot ndak sing ora duwe gak duwe engko barang ngomong norot ya dikirim wong lanang. Norot. Ya, Bu. Ya, insyaallah ibu yang belum punya suami dapat suami yang baik. Ya. Nah, oke ibu-ibu, wes daharane sampun siap. Kula lagi ngantos ini disuruh ibu. Lamun sampun disiapaken ibu-ibu dahar niki menawi betah. Jadi ini masakan ini bukan dari sini tapi ini hadiah sedekah jariah dari keluarga Krowo. Semoga berkah biar keponakan kita yang nikah ini sering malu gede nih ditanya juga karena yang nikah ini anaknya keponakan itu nikah jadi anaknya keponakan itu punya anak nikahlah anak punya anak nikah lagi gitu dia boyok berarti ya. Nah tapi baru bilang dia cuma boyok pas kesini kemarin manggilnya apa katanya saya bilang AA. Ya Bu, makanya saya awet muda kenapa anaknya Teh Nurul itu nggak ada yang manggil kakek, manggilnya bapak. Jadi nombah. Makanya saya melihat istri kasihan karena sudah panggil oma. Jadi ketemu ya bisa kita coba oma sih saya. Tapi soalnya Roma. Ya. Salatullah